Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa dimanapun Anda berada. Seperti biasa di Dialog Interaktif sore hari ini bersama saya Gustiada. Dan selama 60 menit ke depan kita akan bersama narasumber untuk membahas tentang topik pada sore hari ini, yaitu sosialisasi perparkiran di Kota Banda Aceh. Nah, memang pemirsa, permasalahan retribusi parkir khususnya di Kota Banda Aceh ini seakan masih menjadi permasalahan yang tidak ada habisnya ya. Dalam hal ini bisa dimaksud adalah bagaimana permasalahan retribusi parkir di tepi jalan umum atau di pasar-pasar tradisional yang aturannya memang sangat tidak jelas dan sering disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, yang menggunakan momen tersebut untuk meraup keuntungan. Dan pastinya lagi aturan yang dibuat oleh pemerintah ini seakan hanya menjadi penghias di atas secari kertas yang kemudian ini menjadi sampah yang diajukan. Nah, untuk menjawab semua pertanyaan yang nanti akan saya tanyakan, saya juga sudah bersama ketiga narasumber saya di sore hari ini. Saya akan menyapa mereka terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat sore untuk Bapak Akil SHMH selaku Kabid Perparkiran Dishub. Selamat sore juga. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Bapak sudah hadir di Studio CTV ya Pak Akil. Ya. Dan ada Pak Mahdani SE Kasubag Keuangan. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang terakhir ada Bapak Bambang Anwar Sahat STMT, ini selaku Kasubag Program. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak Bapak sudah hadir di Studio CTV. Seperti yang tadi saya sebutkan, topik kita pada sore hari ini adalah sosialisasi perparkiran di Kota Banda Aceh. Nah, sebelumnya ke Pak Akil dulu nih Pak. Tadi kita berbicara tentang masalah parkir dulu nih Pak, retribusi parkir yang memang sepertinya memang tidak ada aturannya. Mungkin ada tertulis dalam undang-undang, tapi ini hanya menjadi sebagai penghias saja. Seperti apa sebenarnya sih Pak? Ya begini sebenarnya, memang masalah berparkir ini hangat kalau kita bicarakan. Sebenarnya sudah ada aturan, kita sudah jelas ya di Kanun 4/2012 itu sudah jelas aturan perparkiran itu, yang mana diatur dalamnya itu ketentuan untuk pemungutan distribusi parkir, di mana itu kalau kendaraan roda 2 1.000 dan roda 4 2.000. Mungkin dalam pelaksanaannya masih banyak juga oknum-oknum yang menyalahgunakan itu ketentuan itu. Tapi kami juga tetap berupaya untuk melakukan penindakan dan penertiban. Ya, sejauh ini sudah banyak juga kita lakukan penindakan juga penertiban. Termasuk juga kita juga sudah berupaya melakukan sosialisasi bagi para juru parkir kita. Yang saat ini untuk Kota Banda Aceh ada sekitar 350 orang juru parkir yang setiap tahunnya selalu kita buatkan sosialisasi. Nah, untuk tadi menyebutkan juru parkir yang istilahnya ini memang sudah bekerja sama dengan Dishub ya Pak ya. Nah, bagaimana untuk masyarakat sendiri membedakan juru parkir yang memang ini legal dan juga juru parkir yang ilegal nih Pak Akil? Untuk saat ini kita punya program itu untuk melakukan penertiban itu dengan zona. Jadi ada zona A sampai zona F, di mana zona A tadi kita registrasi di masing-masing zona itu punya registrasinya dengan kita tandai di rompinya. Jadi pada rompi parkir itu ada kita cantumkan nomor registrasi di belakang, kemudian nomor SMS pengaduan masyarakat, juga nomor zonanya di depan. Jadi masyarakat nanti bisa melihat juru parkir yang resmi itu bajunya sekarang sudah 2 warna, orange dan biru. Dan dia ada nomor zona, nomor registrasi, juga nomor SMS pengaduan masyarakat di nomor 081168078816. Itu yang nomor yang tertera di baju. Untuk pengaduan masyarakat langsung ke bidang parkir itu bisa pada nomor 085381 898511. Baik. Nah, keuntungan dari juru parkir ilegal dan juga legalnya sendiri, apakah dengan ada misalnya nih Pak, andai kata kita melihat ada juru parkir yang ilegal, ini masyarakat bisa menolak untuk memberikan upah tersebut Pak? Bayar parkir mungkin? Iya, kita harapkan juga semua pihak ikut serta membantu untuk ikut menertibkan kegiatan-kegiatan parkir ilegal. Juga masyarakat juga harus menolak bila ada juru parkir yang memang tidak dilengkapi dengan atribut, tidak ada dilengkapi dengan kartu pengenal, juga tidak dilengkapi dengan rompi. Masyarakat harus menolak untuk tidak memberikan biaya parkir, apalagi kalau misalnya dia meminta di luar tarif. Itu masyarakat harus berupaya untuk menolak, dan itu dilindungi oleh undang-undang.
Baik. Nah, permasalahan kompleks di Kota Banda Aceh ini bila kita merujuk dari awal lagi Pak, sebenarnya masalahnya ataupun penyebabnya tuh di mana sih Pak? Ya mungkin begini, kita ini kan Kota Banda Aceh ini kan ya tergolong mungkin area yang kita harus awasi mungkin luas, kemungkinan juga kita juga masih kekurangan mungkin aparatur kita. Ya mungkin makanya kita ini berupaya untuk menghimbau semua pihak agar bisa membantu lah sama-sama ya, baik dari aparat kepolisian setempat. Kalau di desa bisa ada Babin Kantipmas, Babinsa ya. Ya kita minta juga semua pihak untuk bisa membantu dalam hal untuk menertibkan juru parkir liar tadi. Nah, juga masyarakat juga pengguna jasa parkir juga harus bisa bersikap untuk menolak bila nanti ada juru parkir yang meminta biaya parkir di luar ketentuan. Kita juga sudah punya sosialisasi, mungkin selama ini kita berupaya sosialisasi di perhentian lampu merah, itu setiap pemberhentian kita punya ATC di kantor, kita punya CCTV, dan kita selalu sosialisasikan itu bahwa masyarakat apabila memberikan biaya parkir dengan menggunakan uang pas, maka pengguna jasa parkir wajib meminta. Jadi jangan kita membiarkan saja. Seandainya kita berikan 2.000, kemudian juru parkirnya mungkin seolah-olah dia tidak ada duit kembalian, seolah-olah dia tidak tahu. Jadi masyarakat juga harus minta kembaliannya. Apabila diberikan distribusi parkir tidak dengan uang pas, maka masyarakat harus meminta kembalian daripada biaya parkir tadi. Baik. Nah, artinya juga bila menemukan juru parkir yang kira-kira ini ilegal, ini bisa menolak untuk membayar tarif parkirnya ya Pak ya. Kemudian jika terjadi pemaksaan juga, ini bisa langsung menelpon di call centernya juga. Iya, baik. Nah, saya ke Pak Madani. Pak Madani tadi di awal bercerita tentang bahwasanya ini Bapak baru pulang nih dari perjalanan dinas ke Semarang ya Pak ya. Nah, tadi Pak Akil bilang, wah nih kalau untuk bercerita saya serahkan ke Bapak dua ini katanya. Boleh Pak cerita sedikit perjalanan dinas Anda nih pasti berhubungan juga tentang parkir ya Pak ya? Ya. Boleh cerita Pak? Ya baik, kemarin kita melakukan kunjungan kerja ke pemerintah kota Semarang, itu bersama dengan aparatur Pemko Banda Aceh. Kita berdua dari Dinas Perhubungan, saya bersama Pak Akil itu ke kota Semarang. Baik. Sedangkan Pak Bambang ke kota Yogyakarta. Jauh Pak ya? Beda sebelah nih Pak. Baik. Jadi mungkin sekilas kami ceritakan kenapa mungkin kita melakukan kunjungan ke daerah orang. Karena di kita sebenarnya kan terkait dengan permasalahan-permasalahan sekarang memang sudah kita pelajari dan sudah kita melihatlah bagaimana upaya-upaya yang bisa dilakukan. Tetapi kita juga perlu perbandingan dari daerah lain dalam hal melakukan penyelesaian terhadap permasalahan dan juga terkait dengan peningkatan PAD daripada sektor parkir ini. Jadi kalau di Kota Semarang, di sana memang mereka lebih kepada kawasan-kawasan parkir yang dilakukan, sehingga parkir-parkir di tepi jalan itu memang agak kurang. Karena jadi mereka lebih mengarahkan kepada lokasi-lokasi kawasan parkir. Jadi ada yang lokasi parkir yang memang dikelola sendiri oleh Dishub, kemudian ada juga lokasi yang memang masyarakat. Jadi masyarakat yang mempunyai lahan-lahan kosong di kota itu mereka tuh dipergunakan sebagai lahan parkir, dan itu sebenarnya menjanjikan juga kepada pihak swasta untuk berbisnis di sektor parkir. Artinya kalau untuk di Semarang sendiri untuk masalah parkir ini lebih baik ketimbang yang ada di Kota Banda Aceh, begitu Pak? Ya mungkin dalam hal untuk kelancaran lalu lintas, karena di kita kan lebih kepada sekarang masih pada parkir di badan jalan atau di on street lah, jadi sehingga banyak kendaraan-kendaraan yang parkir di badan jalan, karena memang kawasan-kawasan khusus untuk perparkiran itu di kita masih sangat kurang. Di kita yang kita kelola di sub baru yang kita bentuk di Jalan Penya Makam yang di depan Cunun itu. Kemudian ada juga yang memang swasta kelola itu yang masih seperti mungkin di mall lebih gitu kan, rumah sakit atau di suju ya perbelanjaan umum. Tetapi yang masyarakat yang mempunyai lahan-lahan kosong kan belum tergunakan begitu sekarang. Jadi kita lihat mungkin banyak lahan kosong di tengah kota tidak termanfaatkan. Padahal kalau masyarakat berpikir secara bisnis itu mereka bisa menjadi lahan parkir begitu. Karena di kita di sub juga sendiri kan khususnya di jalan-jalan protokol ya, jalan utama itu kan tidak boleh berparkir kan, banyak tuh yang
Iya. dilarang parkir. Nah, jadi kalau Rambu-rambunya. parkir nanti udah digembok di sub. Nah, sebenarnya kan masyarakat bisa menggunakan lahan-lahan yang tersedia begitu. Baik. Nah tadi ini menjawab tadi pernyataan dari Pak Madani tentang rambu-rambu tersebut, Pak. Perbedaan dari stop dan juga no parkir. Iya. Ini artinya kalau orang sudah dia berhenti, itu bukan berarti dia parkir di rambu-rambu parkir. Seperti apa, Pak? Ya, kalau yang rambu S dan strip itu kan dilarang Dilarang berhenti, berhenti, ya. ya dilarang stop. Ya, berarti ketika ada rambu itu memang masyarakat dia tidak boleh berhenti, dia harus jalan terus di Betul. jalur itu. Nah, apalagi untuk parkir begitu, karena memang Iya. untuk berhenti saja dia tidak boleh. Tetapi kalau yang rambu garis itu kan dilarang parkir. Nah, masyarakat dia boleh untuk berhenti sementara, tetapi Sementara. karena kan Tidak meninggalkan tidak kendaraan. meninggalkan kendaraannya, karena Baik. kan untuk memarkirkan kendaraan pasti masyarakat akan meninggalkan kendaraan begitu. Iya, Nah, karena di makanya situ memang menjadi sebuah dilema juga Dilema, ya, Pak betul. ya. Jadi kalau udah kena tilang aja Iya. begitu ya. Baik pemirsa, nanti di segmen kedua juga segmen ketiga kami membuka line telepon interaktif untuk Anda. Saya berharap sekali masyarakat Aceh ini sudah sangat memiliki kesadaran dalam memarkir kendaraannya di tempat-tempat yang memang sudah disediakan dan tidak menyalahi aturan ataupun rambu-rambu lalu lintas yang memang sudah ditetapkan oleh Dinas Perhubungan juga ya. Baik, Pak Bambang, kemarin ke Jogja aman ya Pak ya, alhamdulillah Pak ya. Aman, Bu. Tidak terkena dampak dari banjir kemarin tidak Pak ya, alhamdulillah. Pak, sama pertanyaan yang ingin saya tanyakan seperti Pak Mahdani tadi tentang perjalanan dinas Anda yang ini berhubungan dengan parkir. Apakah juga Aceh apa yang bisa diambil sebagai contoh ini dari mungkin dari desain parkirnya mungkin Pak, seperti apa Pak Bambang? Baik, Bu. Terkait dengan kunjungan saya di Yogyakarta kemarin, sebelumnya juga Pak Madani sudah menyinggung masalah parkir off-street. Salah satu cara untuk mengalihkan parkir yang di on-street badan jalan menjadi keluar badan jalan. Karena parkir di badan jalan ini sangat mengganggu kemacetan dan bisa menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Salah satunya juga parkir on-street ini bisa menyebabkan pengaruh kepadatan lalu lintas. Untuk diketahui di Banda Aceh ini kepadatan lalu lintas setelah kita survei tahun 2018 itu rasionya adalah 0,33. Berarti sepertiga dari jalan yang tersedia di Banda Aceh ini berisi dengan kendaraan. Jadi kita takutkan nanti rasio itu naik menjadi angka 1. Satu berarti kita terjebak macet atau crowded. Jadi setelah kunjungan di Yogyakarta saya lihat banyak Pemko Jogja melakukan tempat parkir di luar badan jalan. Sebenarnya di Pemko Banda Aceh ini 2 tahun belakangan ini telah melaksanakan pembangunan off-street seperti yang disinggung tadi, yaitu di Jalan TP Nyak Makam yang menggunakan gate barrier, itu menggunakan dana APBD, jadi terbatas ya, hanya satu kawasan. Alhamdulillah pada tahun ini kita memanfaatkan dana DOKA Aceh 2019 ini mendapat persetujuan anggaran 4 miliar. Jadi kita manfaatkan untuk membuat parkir off-site. Ada 4 kawasan pada 2019 ini, yaitu di kawasan Jalan Nyak Makam, yaitu di samping Hermes di daerah BMW, kawasan bawah Manowing, di depannya kawasan Kebab Ali, ketiga di Jalan Ali Hasimi di kawasan Burger Depot, dan di Jalan Ali Hasimi juga di kawasan Serambi Cafe. Jadi mudah-mudahan kita di Banda Aceh ini sebenarnya ada 60 kawasan parkir. Dalam target range setelah kita 5 tahunan ini, target kita ada 20 parkir. Jadi mudah-mudahan nanti di Banda Aceh ini semua kawasan on street ini bisa pindah ke kawasan off street. Oke, artinya ini baru perencanaan di tahun 2019 Pak ya? 2019 sekarang lagi tender. Mudah-mudahan dalam waktu dekat pelaksanaannya akan berjalan. Dan tersebut ada 60 kawasan parkir yang memang seharusnya ideal. Ya, di Banda Aceh. Nah tapi nyatanya apakah cukup ideal untuk dikatakan layak parkir atau tidak, kita tahan dulu Pak ya. Baik pemirsa, kami akan segera kembali, jangan kemana-mana, tetap di Special Talk Show.